Ngapain dituntun-tuntun? Emangnya gue lumpuh. Oh, tolong, kaki gue sakit, Tante. Iblis kamu. Setan kamu. Baru pindah 3 hari, berubah sifat langsung. Yang ngamuk-ngamuk kayak gitu, biasanya nggak pernah. Siapa yang menempati tempat itu takkan lama. Tempat yang kau tinggali adalah kerajaan siluman ular dan juga Nyai Ronggeng kereta api. Perubahannya itu lebih adem, ibu aku juga tidak marah-marah lagi. Ya, jadi ini ada pasien dari Citayam yang tiba-tiba berubah karakternya ketika pindah rumah. Jadi baru 3 hari pindah rumah, langsung yang tadinya pendiam, ngamuk-ngamuk, marah-marah, ngomongnya kasar, teriak-teriak. Nah, mau dibawa berobat ke sini pun diem-diem. Jadi pas nyampe sini dia merasa dibohongin. Makanya kita menelisik akar permasalahannya belakangan. Kita mau tindakan dulu, kita lakukan terapi supaya ibunya tenang, baru kita akan telisik akar permasalahannya. Kenapa kok bisa berubah mendadak? Ah, ini yuk. Silakan masuk. Gue nggak sakit. Ya nggak apa-apa, biar tambah sehat. Ibu, saya yang punya rumah mau menjamu ibu. Ayo masuk dulu. Sehat. Iya, mau menjamu, bukan mau diobati, mau diajak makan. Ayo. Ayo, Ibu. ayo Mak. Ayo. Tuntunnya. Ngapain dituntun-tuntun? Emangnya gue lumpuh. Ya ayo, jalan ayo. Jalan duluan sana. Ya udah ayo. Ini Yana udah duluan nih tuh. Ini Mbak Yana. Orang nggak sakit, nggak Kedua. apa kok. Kakaknya nggak ada. Bilang, Ayo Bu, masuk Bu, ketemu Panglima dulu. Ntar ada kuda lumping ya, kesurupan. Nggak apa-apa, itu mah permainan kuda lumping. Gua waktu masih kecil. Ibu waktu kecil main kuda lumping? Iya, masih kecil itu udah tahu permainan. Kayak mana kuda lumping? Kuda lumping, kesurupan. Ibu pernah kesurupan? Enggak. Oh enggak. ayo sini Mak. Ayo sini. Jadi ceritanya ibu dulu kok main kuda lumping? Iya. Kita ngobrol-ngobrol aja nih cerita. Gimana dulu ceritanya? Nggak usah cerita. Apa ya ceritain. Kan aku pengen tahu. Dia tiap pindah Suka rumah cerita. kayak gitu udah tenang terus Pak. Dia ini nggak bisa Dari sholat dulu, Pak. Kalau dari sholat kecil diganggu sampai masjid gede, dia. sampai tua. Sampai sekarang nggak bisa sholat. Iya, orang udah dijurumusin budak gila. Terus sama si botak. Pak Indra ini ke suaminya Ibu Jubaidah. Lah, Lah, dia terus udah nggak sudi lagi. yang nggak sudi siapa? Dia lah ngata-ngatain. Gila lah, sinting lah. Jadi dia ini lahir 7 bulan gitu Oh loh. prematur. Iya, jadi ada kekurangan dari kuping itu dia. Gila, katanya sinting. Kalau kita Siapa yang ngatain Sinting? Ngata-ngatain dia. Dia Jelas ngatain aja gue marah. Masa sih? Oh Bapak. Ya udah minta maaf Bapak, minta maaf Pak. Bapak minta maaf. Ngapain minta Enggak, maaf? ngomong. Nggak sudi. Nama saya siapa? Tadi udah kenalan. Udah tahu namanya. Siapa? Si botak itu kan kesini. Mana gak Bapak dulu pernah diobati. Coba Bu, astagfirullahalazim. Coba bisa nggak? Masih ingat nggak? dia kalau sholat digangguin Pak. Maka nggak pernah sholat sebelumnya. Astagfirullahalazim. Diganggunya bagaimana? Ya pokoknya nggak bisa sholat aja. apa kayak orang kayak kafir vertigo, suruh ngomong kayak vertigo gitu ya nggak bisa lah. Ini bukan ibu. Nggak puasa. Kamu nggak boleh di badan ibu. Aku udah Ya tahu. nggak apa-apa, ini ngomong sebenarnya. Enggak, ini bukan ibu. Ibu Jubaidah nggak begini. Ayo, sekarang lurusin. Kalau emang Bu Jubaidah, lurusin kakinya, baca astagfirullah. Coba ibu bisa istighfar bu. Coba Bu, ayo. Bu Jubaidah. Coba matanya lihat ke saya bu. Lihat tuh, lihat. Coba mata lihat ke saya. Bu Jubaidah kan panggilannya. Ibu, dengerin kata Panglima Ibu. bukan ya Bang. Nah, aku Coba rasa. kaki yang lurusin, pegang ya. Yuk, pakai kirikin. Positif beda ya. Ayo Bu, Ibu kakinya lurus yuk.
Mau begini emang nggak boleh? Boleh. Boleh, tapi lurus. Begini, sekarang lurus dulu ya. Nanti begini, tapi sekarang lurus. Ini emang nggak boleh? Boleh. Boleh. Tapi Yuk. nanti Ibu bisa masih ingat istighfar kan? Astagfirullah. Bodoh lah. Coba gini, lihat mata saya dulu. Bodoh lah. Coba lihat mata saya. Matanya ke Panglima. Bodoh lah. Matanya lihat ke Panglima. Astagfirullahaladzim. Maaf ya Pak, maaf ya. Bapak mau sebelah sini. Biar pegang ini Bu. Astagfirullahaladzim. Ibu matanya lihat Panglima ya. Coba lihat sini matanya. Bodoh lah. Matanya coba lihat kemari. Dia nggak Bodoh mau lah. lihat ke Coba Panglima. lihat. Mengelak. Astagfirullah. Ini perempuan setannya. Setannya perempuan, sosoknya seperti apa? Rambutnya nenek-nenek tua, rambut acak-acakan. Allahumma jisultanil ladzi Tolong, kaki gua sakit tante. Ayo zikir, zikir Bu, zikir. Allah, Allah. Yuk. Bodoh, kaki gua sakit. Dan memberi wasai hajat. Waksira mali wa uladi wa billahi jama'in wa Iblis kamu, setan kamu, keluar dari badannya. Keluar. Fangkala bu binikmatin minallah fa'altibakum annama fangkala bu. Fangkala bu. Emang gua salah apa? Gigi palsu gua sampai loncat. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayo Bu. Gua masih capek. Iya justru biar nggak capek minum. Yuk minum dulu ya, bismillah. Yuk, bismillahirrahmanirrahim biar sehat Bu. Sehat. Bismillah. Kita mau dimandiin tapi nggak mau. Yuk sini nak, ajak mamanya. Gimana? Ajak mama mandi. Kalau yang ngajak cucunya semua mau ya. Bilang, mama mandi ya sama tante. Ayo. Biar sehat. Sehat. Mandi sama. Kamu juga ya? Boleh. Ayo ajak mama. Sri Kandi boleh ikut masuk ke dalam kolam mandi ya. Sip. Oke deh. Mari kita mandi. Alhamdulillah yang penting udah mau mandi. Tadi marah-marah nggak mau mandi. Cucunya yang ngajak baru mau. Jadi Panglima sedang membuat air doa untuk pembersihan rumah karena disinyalir gangguan itu berasal dari rumah yang baru dibeli dan baru ditempati. Kejadiannya kan memang terjadi setelah pindah rumah ya. Iya. Semoga setelah ini rumahnya bersih, ibunya juga sudah tenang dan normal kembali. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Lesti Saya Panglima Langit. di channel kesayangan
kesayangan kita semua, Mata Langit. Nah, hari ini ada keluarga Mbak Yana yang membawa ibunya, yaitu Ibu Jubaidah, berobat, dan ini diantar oleh ayahnya Mbak Yana. Karena ibunya dikhawatirkan ngamuk, maka tadi kita sudah obati duluan. Nah, sekarang tinggal menelisik akar permasalahannya, ibunya kenapa seperti ini. Bisa ceritakan asal mulanya gimana, Mbak? Asal muasalnya cuma pindah rumah nih di daerah Bogor kan. Nah terus bengong lama-lama nggak tahu kesurupan, baru pindah 3 hari. Itu aja marah-marah, ngamuk, emosi gitu. Biasanya nggak pernah ngoceh-ngoceh gitu, biasanya nggak pernah pendiam. Terus yang di belakang itu pas kesurupan kita, ayo katanya bantuin gua sini, pasok teman-teman gua banyak, ada ribuan, bantuin, masa nggak berani, kata gitu-gitu. Kesurupan. Bentar kan sebelumnya tinggalnya di daerah Cengkareng. Ngontrak waktu itu pernah berobatin ayahnya. Nah, alhamdulillah ayah udah sembuh. Nah, sekarang alhamdulillah bisa beli rumah di daerah Citayam, Bogor. Nah, baru 3 hari ibunya diajak pindah, tiba-tiba berubah sifat langsung, yang ngamuk-ngamuk kayak gitu. Biasanya nggak pernah. Terus katanya sempat dipanggil orang situ ya? Iya di Rukia. Ya itu pas di Rukia dia tetap aja marah-marah, terus ngelawan kayak gitu, terus manggilin teman-teman yang dari kebun belakang itu kan, kamar belakang kan langsung kebun sama belakang rumah itu kebun. Pas belakang rumah itu langsung kebun pisang, pokoknya ilalang ya. Terus berapa meter, kayaknya 15 meter apa 20 meter itu kan ada rel kereta. Itu manggilin teman-temannya dari situ. Jadi pada saat dia di Rukia, dia butuh bantuan, manggil teman-temannya. Iya kayak gitu. Terus akhirnya saya pindahin nih ke kamar depan. Nggak mau kamar depan, orang maunya di belakang tuh banyak teman-temannya, kata gitu. Bicaranya ini ya, berubah sama sekali, jadi kasar ya? Kasar, biasanya nggak pernah. Dan selama 3 hari ini berarti sudah berapa orang yang dipanggil untuk membantu Rukia? Baru sekali itu aja, karena tiba-tiba dilihat mukanya beda, matanya beda kan, udah kayak kosong, jadi panik kan, namanya baru pindah, nggak kenal orang situ kan, panik, jadi manggil yang orang situ, minta tolong, cariin gitu. Baru langsung kesini, udah kemarin, terus hari ini langsung kesini. Ya. Kok tiba-tiba bisa inget ke Mata Langit? Ya karena dulu bapak udah pernah berobat, udah pasti udahlah kesana aja gitu. Kamu coba-coba lagi ya? Enggak, udah. Iya. Nah terus pas bawa kemari, apakah terus terang kalau mau diobatin? Enggak, saya bilangnya bapaknya mau ke klinik berobat. Nah pas di jalan itu dia marah tuh, lama amat, kata gue dibohongin kayak gitu langsung. Pas sampai tadi depan rumah juga mau kabur, terus yang cucunya dihasut-hasut tuh, udah malam kan, lu dibohongin lo, ayo ngapain di sini, udah pulang, kata gitu. Udah malam kan, nggak jauh, udah malam jauh, jadi yang cucunya juga ngambek kan, oh mau kemana ini, lama sekali gitu. Ya memang di situ banyak gangguan memang. Saya lihat tuh seperti perkampungan Makhluk Halus memang di daerah situ gitu, jadi masih ramai sekali gitu. Jadi ada anak kecil, ada yang perempuan, ada yang nenek-nenek, banyak sekali di situ. Ada yang sejenis kuntilanak, ada yang sejenis gundurwo. Tapi yang dominan menguasai ibu yang makhluk apa? Ya campur-campur tadi semua itu, berganti-ganti gitu. Memang dia dikendalikan gitu sama makhluk itu gitu, supaya membuat gaduh gitu. Itu yang khusus yang deretan belakang aja, apa memang dari kebun semua itu? Nah itu dari kebun itu semua. Dari kebun, karena memang posisi rumahnya itu kalau kata orang apa ya, tusuk sate ya. Pas persimpangan, tapi memang diakalinnya itu pintunya nggak pas persimpangan. Jadi pintunya di sebelah kiri kan, kalau biar nggak tusuk sate. Jadi sebelah sini pintu utama, yang sininya yang tanah kosong itu 12 meter itu dikasih buat naruh motor. Tapi kok sampai sekuat itu ya menguasainya? Apakah sebelumnya ibu udah pernah kesurupan? Dulu di rumah di Bandar Jaya udah pertama. Tahun berapa Beli ya Pak? juga 2014 pernah juga gitu. Cuman nggak Waktu kesurupan. pindah rumah? Iya, Iya. tapi nggak kesurupan. Dia lebih diem terus badan itu kayak orang meriang, sakit gitu. Kenapa Bang Lima kok seperti itu? Apa badan beliau memang sangat sensitif atau bagaimana? Ya memang apa ya kita bilang ya, beliau tuh sangat peka gitu, badannya sangat menyerap gitu. Jadi kok ada suatu hal yang tulang renggang yang baru di tempat yang baru, beliau tuh langsung reaksi gitu. kena dia. Langsung reaksi karena adaptasi pertama itu karena beliau nggak ada perisai diri dan beliau nggak ada apa ya, mempelajari artinya Agama. bagaimana cara supaya bisa mengendalikan energi-energi negatif itu, jadi makanya langsung menyerap, langsung menguasai dia gitu. Jadi dia sendiri nggak bisa menahan itu semua gitu, sampai akhirnya dia ya kayak orang lupa ingatan gitu. Iya, orang lihat kayak udah gece, mohon maaf ya. Iya. Itu terkesannya. Kata bapak nggak mau sholat ya Pak? Gimana Pak? Dia sholat nggak bisa gitu, digangguin sama jin, maka dia nggak mau sholat. Kadang-kadang kalau ini
istighfar apa malam gitu. Ingat dia suka baca Tapi bapak nggak pernah coba ngajak istri terus biar bisa beribadah gitu? Nggak mau, dia katanya diganggu jin. Membela diri, nggak mau sholat tapi alasannya diganggu jin gitu. Justru kan kalau kita sholat kan sendiri juga harus ada perjuangan ya. Memang harus mengerti dan paham sih cara menghadapi beliau gitu. Jadi biar beliau mau nurut gitu. Kalau enggak sih susah, dia pasti akan berontak gitu. Iya. Nah, kalau begitu kita telisik aja Kang Bima akar permasalahannya dari mana. Siapa bilang nggak bisa? Bisa mengusir kami katanya. Siapa bilang nggak bisa? Kenapa? Kok menurutmu kamu Tanya, sangat kuat? ngapain kamu ganggu ibu saya? Sini dekat aku. Jangan mencoba-coba mengusir kami. Nggak ada boleh satupun kalian lagi di badannya. Harus semuanya pergi berangkat. Tempat kami. Bukan tempat kamu itu badan manusia. Kalian pun memasuki tempat kami di saat pergantian waktu. Pergantian waktu maghrib. Iya. Mak saya Kami mulai melakukan aktivitas. Oh, jadi kamu belakangan. Jadi bertiga, suami saya, anak saya sama mama itu kayaknya berangkat jam 2 atau jam 3 sampai sono mungkin kayaknya maghrib karena hujan di Depoknya, jadi neduh dulu. Kalau saya mah nyampe situ jam 9 atau jam 2. Malam. Udah malam. Oh, lah terus emangnya apa kesalahannya ibu sampai kamu marah? Kalau pas nyampenya maghrib emang kenapa? Kalian melakukan di saat waktu kami melakukan sebuah aktivitas kami. Pas maghrib nyampe sana terus apa yang dilakukan ibu? Saya nggak tahu. Apa yang dilakukan ibu? Apa nyiram air panas atau apa gitu? Kok kamu segitu marahnya? Kayaknya mungkin nyapu lagi ya, karena kan suka ada yang semut gitu loh. Kayaknya disapu lagi. Coba jelasin. Apa bakar sampah atau apa? Seperti yang kau katakan. Nyapu. Emang nyapu ya? Kayaknya nyapu. Suami saya kayaknya nyapu. Lah nyapu kan bagus untuk kebersihan. Karena kotor kan, itu baru tempatin kotor lagi, banyak apa semut-semut itu loh. Debu dan lain-lain kan? Iya. Dan kalian pun menepatinya. Kan sebelum juga udah ada yang kontrak, kenapa nggak diganggu? Apa diganggu juga mereka? Apakah kamu sudah melakukan kepada kami? Melakukan apa? Permisi, pengajian, pembersihan, Tak ada. permisi. Oh, Kan bisa permisi seperti apa yang kalian mauin? Apakah nggak cukup dengan assalamualaikum? Ketika laki-laki itu melakukan sebuah bacaan. Kok diazanin? Kayaknya diazanin, datang itu diazanin. Oh, suami Mbak mengazanin tempat itu. Ya benar kayak dong itu. Udah bagus. Jadi setiap kamar-kamar. Oh iya, kayaknya kalian diazanin. kepanasan ya? Kata saya gini, ya datang. Saya kan nggak tahu kalau maghrib ya, karena hujan di Depoknya. Azanin ya. Kata saya. Siapa? Ibu ngelihat kamu. Laki-laki Suamimu. Dia nggak ngomong, dia cuma ngomong semalam kata dia ngetok-ngetok dari belakang. Dia manggilin saya Mungkin mama. dia takut mbaknya kepikiran, nggak Mungkin. ngomong. Kalau saya berasa kayaknya kelebat aja tuh kalau di dapur. Terus laki-laki itu ngelihat kamu, terus diazanin, kamunya kepanasan. karena itu tempat kami. Siapapun yang menempati tempat itu takkan lama. Mau diteror biar nggak betah. Tapi kemarin yang ngontrak malah mau sebelah lanjut. udah beli. Emang yang sebelah mau dijual juga tuh kosong. Sebentar, kamu bilang situ rumah kami, berarti kamu nggak sendiri. Apakah di situ ada perkampungan gaib atau kerajaan atau bagaimana? Mana? Dia ngasih kode itu. Lingkaran itu. Pertigaan. Apa dari ujung ke ujung? Dia bilang lingkaran. Posisi rumah Mbak tuh di pojok. Enggak, ini gini, ini jalan. Ini juga jalan nih rumah-rumah. Nah, saya di sini. Ah iya. Di perempatan berarti. Pertigaan. Pertigaan. Iya. Kayak mau dia tusuk sate, cuman kan pintunya kan di sini ya. Kalau katanya pintunya di sini kan nggak apa-apa. Lintasan Perlintasan. Benar tuh. kami.
Lintasan tempatnya makhluk. Nah, iya katanya tusuk sate gitu. Tapi katanya kan saya lagi mau beli tuh, saya cari-cari di Google. Katanya kalau pintunya dipindahin nggak apa-apa. Terus saya tanya juga katanya nggak apa-apa kan. Saya cari-cari informasi. Nggak masalah sih, memang kalian aja yang jahat ganggu, usah banyak alasan lah. Sama-sama bunyinya Allah, Iya. semua boleh nempatin tempat ini. Masing-masing. Banyak alasan loh, gua libas nanti semuanya. Tobat aja kamu. Ganggu masing-masing kan alamnya. Menempati tempat itu, tapi Nggak ada sajen-sajenan ya? bangsa kami akan terus mencoba melintasi tempat itu. Oke, bagaimana supaya kalian melintas tapi kami nggak terganggu, biar kita nggak saling mengganggu? Gimana? Jangan ganggu, jangan ngasih ngelihat. Masing-masing alamnya kan udah berbeda. Jangan memberi pengaruh apapun kepada keluarga saya. Walaupun itu perlintasan, alam kamu, alam saya, alam saya. Betul. Wanita tua itu mempunyai sebuah daya tarik untuk bangsa Iya, dulu lagi anak saya darahnya diganggu. manis. Iya, dulu lagi anak saya diganggu. Mama saya ngasih, kan dulu lagi bayinya kan Sri Kandi nangis mulu. Jadi mama saya ngasih unjuk, "Yan, cariin air, cariin orang," karena di jendela itu mak saya ngeliat. Iya, dia lebih sensitif. ya. Peka dia. Jadi Darahnya manis. kalian tertarik kepada ibu. Kalau Jadi, tertarik jangan ganggu dong. Bukan tertarik, maksudnya bukan tertarik menyukai. Jadi badan ibu tuh kayak ada magnet buat bangsa mereka. Buat di rumah Jadi di mana ditempatin. makanya di mana ibu datang kalau banyak makhluk-makhluk itu, ibu langsung tuh kayak nyerap gitu. Itulah yang membuat tempatmu selalu saja ada yang kau anggap keanehan. Mulai detik ini, ya, mulai malam ini, saya akan jaga di sana dan seterusnya. Saya akan jaga di sana. Silakan kau jaga, tapi kau tak bisa menutup daya tarik itu. Oh, udah saya tutup tadi, udah saya kunci, udah saya tutup. Nanti ditambah lagi ibu mau dikasih bacaan doa. Rumahnya juga nanti mau kita siram Oh benar itu. semua, sampai ke belakang-belakang semua, Termasuk kebun-kebun nanti. sampai ke tempat sumur itu. Karena sesuatu yang tersembunyi dari tubuh itu akan terus tertutup Maksudnya apa tersembunyi dari tubuh ibu? sampai kapan Nggak boleh lah. Jin itu nggak boleh nempel-nempel di Nggak ada, manusia, nggak nggak ada. ada. Masing-masing punya rumah sendiri kan, di kebun apa di mana tuh kalian kan bisa di tanah, di gunung, di laut. Masing-masing, nggak ada di tubuh-tubuh manusia itu nggak ada, nggak boleh, Urusan kamu itu, nggak boleh, Ini apa bukan kayak hak kamu. nggak ada hak. satu komplotan kamu itu semua Nggak ada. kafir ya? Mau nggak kalau ikut Panglima masuk Islam? Iya, kamu masuk Islam aja, enak, adem, damai, Saling menghormati. saling menghormati. tubuh itu sudah menjadi sebuah wadah Tubuh itu sudah menjadi sebuah. dari yang kau tak ketahui Sekarang sudah ketahuan kok. Saya tahu. dan kau tak mengetahui siapa manusia sebelum ibumu. Maksudnya Manusia sebelum ibu. kakek nenekmu kenal nggak? Kenal kalau kakek Abah sama Yang disebut-sebut Emi. tadi waktu diobatin. Iya, Abah sama Emi. Beliau seorang apa? Pejuang. Pejuang kakek saya. Pejuang dari mana? Betawi apa Bogor ya, Pak? Apakah kakeknya ada hubungan dengan bangsa kalian sebagai seorang Ada. pejuang? Karena dia miara macan dulu, saya tahu. Jadi kalau malam Jumat apa-apa nyajen di pendaringan. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Berarti ada kaitan dalam La hubungannya. ilaha Makanya dia illallah. waktu diobatin teriak terus manggil abah, minta dibantuin, Iya. manggil Jadi kayaknya sih yang di Romangun itu udah gak ada yang melihara. Orang suka ngeliat katanya suka ada macan ngaung apa gitu. Itu saudaranya Ustadz Kosim diterangkan itu. Jadi dia minta macan gitu. Minta buat jagain Jagain kolam ikan, karena pelihara kolam. ikan hias buat jagain kolam tuh ikan gitu. Nyajen ya kan nenek saya cerita di pendaringan gitu. apa ada kaitannya dengan leluhurnya? Punya ilmu katanya nggak mempan apa-apa gitu. Sakti Terus- berarti. Iya, karena veteran tapi nggak diurus. Nggak daftar veteran. Kau lihatlah ibu seseorang wanita tak ingin menjalankan tugas dari Tuhan.
Iya, nggak mau sholat ya. Kenapa kok begitu? Siapa yang mempengaruhi beliau nggak mau sholat? Akan dijauhkan dari ajaran-ajarannya. Nggak boleh dong, Mas, kasihan nanti akhir hidupnya bagaimana? Itulah yang membuat daya tarik bangsa kami. Karena nggak mau ibadah jadi makhluknya gampang nangkep ya. iya, karena perisainya jadi kurang. Itu bukan dari hatinya. Berarti pengaruh dari mana? Makhluk dari leluhurnya mempengaruhi nggak mau ibadah. Dari leluhur yang dipelihara dari dulu nurun apa bagaimana? Sepertiku yang telah mendiami tubuh. Udah menyatu, menyerap udah. Dari kapan? Apakah dari ibunya lahir atau sejak umur berapa? Karena lahirnya katanya prematur ya. Dari kapan ngikut ibu saya? Apa sejak dalam kandungan? Darah itu sudah memilih ibu. Iya, berarti sejak dalam kandungan ya. Karena memang dia anak paling sayang dari abah itu. Anak Kesayangan abah. paling kesayangan Berapa abah. bersaudara? Kalau nggak salah 8 saudara. Tapi ini yang paling disayang. Paling disayang. Kalau dimarahin sama ibunya aja, ibunya yang dimarahin sama abah. Pokoknya paling disayang dia sama abah. Mana apa? Mana abahmu? Ini bapak. Maksudmu Pak Indra? Nggak ada. Oh kakek. Masih ada nggak? Nggak ada lah. Udah meninggal. Udah meninggal. Seperti apa sih perjanjiannya? Mereka Kenapa harus? telah memasuki jeratannya. Iya, kan yang bikin perjanjian. Kenapa anaknya jadi ikut jadi korban gitu? Tak ada perjanjian, hanya pengelabuan. Berarti kamu nipu bapaknya dong? Bukan aku hanya tertarik pada tubuhnya. Oh, maksudnya yang dahulu. Dia makhluk yang tertarik, bukan makhluk yang ada kaitannya nih. Udah kamu tobat aja, jangan ganggu lagi. Mau ucap 2 kalimat syahadat, ikut saya mau nggak? Mau nggak? Akan kembali Ayo, ucap 2 kalimat syahadat. melintasi jalan kereta itu. Tidak Oh, bisa. dia yang di rel kereta. Mau masuk Islam? Ayo. Mau ucap 2 kalimat syahadat. Suaranya biar pakai klip. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi sudah dinetralisir Panglima, kita akan berkomunikasi dengan makhluk di tubuh Ismi. Pantona dina. Masa Sunda ini? Dia Sunda. Kalau nenek saya juga Sunda. Istrinya Nenek saya Sunda. Bogor. Sawasna, Assalamualaikum. Assalamualaikum. posip sawasna, bukakan panto. Bukakan panto. Apa artinya? Bukakan apa ya? Bukakan panto. Apa ya? Pantona dunia, Apa mbak? Oh pintu. Bukakan pintu. pantona, kabuka pantona. Yang dimaksud pintu Ayo mana? gelar ditutukan. Panto panghuripana, ari nyata yang gaib. Oh, mantra ya? Iya. Maksudnya pintu gerbang antara kehidupan nyata dan goib. Gaib ternyata. Kenapa harus dibuka? Kenapa nggak masing-masing aja? Atuh pupu ari eta awewete tiasa nempo. Paham nggak? Tulisan di tempo. Apa artinya itu? Perempuan yang bisa lihat? Oh ibu mungkin, ibu sensitif kan bisa lihat. Iya, iya. Oh, Atuh awak seger buger teka rasa naon-naon. Atuh raga kuat. ibu fisiknya kuat ya? Tadi aku lihat waktu mandi juga. Awetkeun muda. Umur udah 60-an kayaknya ya. Awetkeun tina awetkeun awakna. Iya. Sok gelis salawasna. Kenapa? Ini yang dibacain bapaknya kali ya, buat anaknya. Bisa jadi. Bisa nggak bahasa Indonesia Nyi? Biar paham semua gitu. Oh gitu mulutnya.
tidak bisa membawa. Itu tadi maksudnya mantra apa yang dibaca? Menjaga selamanya dijaga, mengikuti selamanya mengikuti, membuka pintu terbisa ngoncina. Berarti kamu yang ikut ibadahnya Ibu Jubaidah dari kapan? Atuh pugu eta lahir 7 bulan supaya dekat dengan kehidupan bangsa gaib yang dipercaya oleh leluhur. Leluhur teh mempersembahkan sesajian. Iya, Tapi dia tidak mengikuti apa yang dikerjakan leluhur. Oh gitu. Iya. Karena terakhir itu kalau nggak salah ya, abah saya meninggal, nenek saya juga udah nggak nyajen. Di atas pendaringan itu nenek saya cerita. Ada kebiasaan begitu ya dari leluhur. Maka tak bisa untuk beribadah, dia tidak bisa mengunci dirinya. Maka dimanapun berada di tempat yang baru pasti ada keributan. Iya. Karena bangsa di dalamnya berkelahi dengan bangsa kerajaan yang ada dalam kehidupan barunya. Tempat yang kau tinggali adalah kerajaan siluman ular. Dan juga Nyai Ronggeng kereta api. Iya Pak, joget-joget. Mantap nate ngibing baik. Siapa yang joget? Emak ngajak joget, ayo joget. Oh gitu. Oh alah. Yang suka ngajak joget itu berarti makhluk yang dari rel kereta. Kayak gimana jogetnya? Kayak gitu ya? Ulah nyebutkan ka Tuhan sok awe ngegoyang-goyang wae, dengekeun musik wae dangdutan. Kalau dengerin musik senang, kalau suruh sholat gak mau. Loh, kamu kan dulu ditugaskan untuk bikin dia awet muda, gitu ya? Terus apa lagi? Ya, Ayahnya yang nitipin kamu ke badannya ibu. ayah ibu teh sarwana, hari ibu teh awet muda, nenek awet muda. Iya, masih cakep, awet muda orang-orang. Umur teh juga lawas, umur teh lawas. Iya. Berapa umurnya? Kayaknya 70-an ya, nggak ketahuan nih berapa nih, karena kan orang dulu ya nggak tahu KTP-nya, tapi masih cantik, masih gagah. Tepareot ente, teparareot ente, kulit teh marulus. Sejenis apa tuh wujudnya? Apakah semacam susuk waktu itu masukinnya? Ya, karena kakek saya ini kan nenek saya ini kan istri kedua, jadi ketemunya itu katanya ya, cerita nenek saya katanya lagi nyari kutu air apa ya, pokoknya dicemburuin tuh sama istri pertama nih. Jadi nenek saya ngucap, kalau jangan sebut gua perempuan kalau nggak gua jadiin. Jadi hidup matinya itu ya sama nenek saya. Satu ini ya Pak, satu kubur ya Pak ya. Iya nenek saya begitu, karena dicemburuin abah saya itu punya istri sebelumnya. Walaupun kata nih galak, kata nenek saya mah galak nih si abah saya itu kubil. Tapi teh ditaklukkan ke aing teh. Iya katanya, jangan sebut saya Pak perempuan aing katanya. teh teu bisa galak. Iya. Jangan sebut saya perempuan kata, kalau nggak jadi om saya. Tapi galak, tapi Galak galak sama tapi orang-orang manja galak. gitu, apa gimana? Kata sama orang-orang sih katanya galak, tapi lulet kan. Kayak gini narinya. Ini tuh dari rel kereta atau dari makhluk yang dititipkan untuk ibu awet muda? Kamu dari mana? Ke awak. Berarti kamu yang ikut dari lahir itu. Nah, terus kenapa jadi ibunya suka marah-marah? Siapa yang bikin dia suka marah-marah mendadak? Teu bisa nguasakeun. Bentrok sama yang di rumah baru, sama yang di tempat baru ya. Mani pinu. Oh, terlalu banyak. Di rumah baru itu penuh karena dia adalah kerajaan. Pinu teh di mana ge pinu. Aduh, awak Ribuan. teu bisa ngunci. Kabeh teh asup dina awak. Kuasakeun arek babaturan, mau berteman. Dengan yang di badannya. Gitu. Biar dia bisa ngunci gimana caranya? Teu bisa salawasna. Teu bisa atuh teu bisa ngelawan sorangan. Diri sendiri tidak bisa melawan. Kumaha atuh ka Tuhan ge jauh. Tapi kan tadi udah bersih nama Panglima. Teu bisa. Nanti dibersihkan semua. Mungkin yang di badannya udah bersih, tapi yang di rumah kan belum. Gak usah, kan kita beda alam, gak usah saling ganggu, masing-masing aja. Alam kalian, alam saya, alam manusia. Saya beli loh rumah itu, alam saya, alam manusia. Masing-masing. Kalau kata nenek saya, masing-masing. Jangan ngasih ngeliat, jangan ganggu, jangan bikin negatif. Masing-masing, tapi
Tapi ibu Jubaida tidak bisa menahan diri, jadi semua dekat. Jadi dia benar-benar kewalahan dengan dirinya. Kadang berubah-ubah dirinya, kadang tenang, kadang marah, kadang sedih, kadang mengamuk. Maksudnya ibu nggak bisa mengendalikan diri itu gimana? Karena dirinya tidak ada pertolongan kepada Yang Maha Kuasa. Karena memang dirinya sebagian dikuasai oleh makhluk yang menjauhkan dirinya dari Tuhannya. Tidak perlu untuk sembahyang, hanya cukup berbuat baik saja. Oh, nggak bisa begitu, harus ibadah, sholat. Karena selalu dibisikkan seperti itu. Kalau dia melakukan ibadah, dia pasti merasa seperti bumi berputar. Vertigo, ya? Vertigo, iya. Kenapa kok begitu? Siapa yang mempengaruhi kepala itu jadi muter-muter? Dari yang dulu-dulu. Yang dipasang di badannya? Ya, Karena dulu pun memang seperti itu. Ada keterikatan, keyakinan, kekuatan dari bangsa gaib. Iya, dengan leluhurnya. Bisa nggak diputusin itu? Bisa, tapi aku takut. Aku anak kecil yang dilihat laki-laki itu. Yang paling lihat? Kenapa disebut anak kecil? Aku kan bersembunyi. Oh, ini dulu pernah ikut ibu saya yang di ini ya, yang di Romangun, masuk ke dalam kuburan. Ibu saya cerita loh dulu, katanya lagi mau beli obat nih ke apotek Rini. Tahu-tahu ada anak kecil, katanya nggak pakai sendal, minta ikut kakak. Karena ibumu pernah keluar darah dulu. Maksudnya keguguran? Maksudnya keguguran. Tanyakan pada bapak. Keguguran, Pak. Enggak lah pernah. Mungkin Bapak nggak sadar kalau Bapak nggak keguguran hanya berupa darah. Sesudah atau sebelum Mbak Yana? Dan karena juga ibumu disukai oleh makhluk-makhluk, aku pun suka. Oh, berarti bukan dari rumah yang dulu. Rumah yang dulu mana, yang di Bandar Jaya? Bukan. Yang rumah nenek. Rumah nenek saya banyak ya. Saya di mana? Di Romangun, di dekat persawahan. Iya, Yang banyak barang-barangnya. yang banyak barang-barang. Di Romangun rumah nenek saya, rumah persahabatan, di persahabatan yang di Jakarta Timur. Tempat nenek saya kecil di situ. Oh, iya banyak ya di situ. Oh, sini Pak juga. Tempat saya juga tinggal dulu. Dulu ya di situ, rumah yang tua itu. Iya, betul. Yang ada jendela kayunya. Betul, suka ada kerap-kerap tangan. Yang Siapa ada tuh yang- jendela yang berkayu-kayu ngintip-ngintip. Kamu yang suka ngintipin? Yang bunyi krok-krok kamu juga? Bapak tadi mana ya Bapak? Enggak, istri saya kalau berhubungan berdarah dia. Enggak bisa. Karena istrimu sudah dikuasai makhluk yang di badannya itu. Makanya waktu itu kamu kan sakit. Iya, yang waktu diobatin kemarin itu. Karena menjauhi, karena istrimu disukai dari dulu. Makanya bapaknya, abahnya sangat dekat dengannya. Sayang banget Di abahnya. antara yang lain dia yang selalu berbeda. Kamu tapi jahat apa baik? Sajiannya banyak sekali dulu. Udah nggak sajen ya sejak abah meninggal ya. Iya. Kamu Tapi nenek saya rajin sholat dulu, ngaji. Kalau pagi-pagi dengerin pengajian dari itu, dari radio. Makanya nenekmu tidak seperti ibumu. Kalau nenekmu bisa mengendalikan dirinya, tidak mudah untuk berubah, tapi ibumu selalu berubah di setiap tempat yang baru. Iya, walaupun pendiam tapi karakternya semangat. aneh ya. Tapi tadi waktu baru datang kok ngomong itu sih kuda lumping. Kok dia sering nyebut kuda lumping? Dia itu tajam penglihatan batinnya, makanya dia tahu siapa kalian. Karena bukan dirinya yang melihat. Tahu siapa kalian? Apa kaitannya dengan kuda lumping? Dia itu mengatakan di dunianya adalah yang kesurupan adalah kuda lumping. Maksudnya bilang kesurupan itu kuda lumping dalam bahasanya. Tadi Naga yang dimasukin dia tidak suka dengan badan ini. Karena nanti badan ini menyampaikan sesuatu pantesan tentang tadi kayak dia. ngeliat Ismis gak suka gitu. Iya. Sempat mau kabur tadi di depan.
Dia tahu tempat ini tempat apa, padahal dia tidak tahu. Iya, aku kan nggak bilang Kan tadi. dia di jalan tahu. Iya, Aku marah-marah. mau dibawa, padahal belum sampai tempat ini, tapi sudah tahu. Dikasih tahu sama makhluk yang jahat. Ya begitu. Sudah, aku tidak mau lama-lama. Namanya siapa? Kenalan dulu. Perempuan. Namanya? Tidak usah tahu nama, tidak boleh menyebut nama di sini. Umur. Itu yang dulu Aku masih kecil. ikut maghrib sama ibu saya lagi beli obat ya sama bapak. Iya. Itu mak saya maghrib dibawa keluar. Iya, jalan. sama abah nih beli obat kalau nggak salah katanya. Sekitar umur 5 tahun. Enggak, udah gede, kayaknya udah 7 apa 8 kayaknya. Terus ngikut dia katanya dari mana, terus minta pakai sendal. Kakak, iya aku ceritain. Aku jadi ikut karena aku saudaranya, saudara ibumu. Saudara ibu. Karena kan aku ikut dari dulu sebelum ibumu itu kawin dengan bapakmu. Kamu tahu cerita ini siapa yang bercerita? Mamaku katanya kamu pergi, katanya pas dilihat dadah, tapi masuknya ke makam, katanya kan zaman dulu kan nggak ada rumah, nggak ada apa. Tapi jadi kan aku ikut, makanya aku kasih tahu. Iya. Kalau ibumu itu bukan dirinya sendiri. Iya, ibu aku ingat sama kamu, dia cerita kamu waktu itu berapa kali. Iya. Jadi aku Namanya kasih siapa tahu tahu? Tapi namanya nggak tahu, katanya perempuan. kamu minta tolong sama dia supaya pintunya ditutup biar Iya. ibumu tidak keberatan. Iya. Jadi ibumu bisa hilang. Wah, Hilang dalam kesadaran. Oh, hilang kesadaran, Iya, jadi lupa ingatan. lupa ingatan. Coba kamu ingat, mana dia mau percaya Tuhannya? Enggak, karena dia bilangnya begini, dari kecil katanya nggak diajarin ngaji, nggak diajarin sholat, dia dong apa dia dong adiknya. Yang nanti ibu bapaknya sudah tiada, semoga Tuhan mengampuni. Amin, Aku amin, mau pergi. Iya. Yang penting aku kasih tahu kamu bahwa semua itu karena mengikuti semua yang liar masuk ke dalam diri ibumu. Jadi sebagai wadah ya ibu saya. Pengikut dari ibu bapaknya dulu akhirnya mengganduli ibunya. Akhirnya dimanapun tempat berada yang banyak penghuninya, dia bertempur, akhirnya dia tidak kuat untuk kendalikan dirinya. Makanya dia tersanggup. Kamu mau dikasih nama nggak? Tidak, aku punya nama tapi aku tidak boleh menyebutkan nama. Makasih ya udah diceritain. Iya, sama-sama ya. Aku mau pulang saja. Ya, Ya makasih. udah, makasih. Bingung aku kalau nggak ada nama. Ya, alhamdulillah sudah terungkap semua akar permasalahan kenapa Ibu Jubaidah berubah karakternya dan suka mengamuk. Ini setelah kita lakukan modifikasi, gimana Mbak kesan-kesannya? Iya, sebenarnya nyangkut dengan apa yang pernah ibu saya ceritain ya. Zaman-zaman dulunya semuanya benar adanya. Yang kayak anak kecil tadi juga ya. Ibu saya juga cerita berapa kali, kayaknya 3 kali cerita dia. Terus bahwa ternyata ibu itu memang harus gimana ya cara supaya ngajak sholat Bang Lima, karena kan harus ada periksa dirinya sendiri juga ya. Bapak sama Mbak harus rajin-rajin terus ngingetin untuk ibadah, mungkin itu ya salah satu cara untuk memeriksa dirinya gitu. Bapak gimana Pak kesan-kesannya Pak? Kesan kayak mana gitu? Iya, setelah kita telisik akar permasalahan ibunya itu kenapa kok selama ini jadi kasar ke Bapak, itu ternyata arahnya dari mana, gangguannya udah paham Itu ya? dari belakang itu kayaknya ya. Iya. Dari mana? Iya, dari tempat tinggal. kebun. Dari tempat, terus tambah juga badan emak ini sensitif kan, tadi katanya dari dia Iya. umur 7 bulan tuh ada yang udah ada yang ngikut kan. Kata orang Jadi mah ditinggikan. tulang renggang apa Bu, kayaknya. duduk sini. Ini Bu. Jadi gampang kemasukan. Boleh. Ibu gimana rasanya? Habis ini Bu harus ibadah ya pada Bu. Ya? sakit aja di ujungnya tuh dikasih apa tuh. Ya, memang kita Ya kan? dalam hidup harus berpegang teguh kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal apapun kita harus libatkan Allah, karena hanya Allah lah yang bisa membantu kita, menolong kita dalam segala hal dalam persoalan hidup kita. Jadi memang harus banyak-banyak mohon perlindungan sama Yang Maha Kuasa, sholat 5 waktu, banyak bersedekah agar kita hidup diberkahi Allah, diselamatkan di kehidupan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Seperti itu pesan saya. Semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Lisa. Saya Panglima Langit.
Kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini akan dilakukan penyiraman air doa dari Panglima Langit. Kita siram untuk ke seluruh rumah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah untuk penyiraman air doanya sudah selesai. Dari sebelum dan sesudahnya perubahannya itu, yang pertama itu jauh lebih dingin ya, untuk ruangannya tadinya panas sekali, ini jauh lebih dingin, lebih adem. Terus yang kedua untuk ibu aku juga sudah lebih adem, tidak marah-marah lagi. Kemudian untuk berbicaranya sudah komunikasi dua arah, udah nyambung seperti itu. Semoga sih untuk rumahnya ini diberikan keberkahan, kesehatan, keselamatan. Terima kasih untuk tim Mata Langit. Sukses selalu.